Ada rumor Joko menjadi arwah penasaran karena kematiannya akibat dijadikan tumbal. Namun, Bambang tak percaya begitu saja. Raut wajah Bambang saat itu terlihat tidak menyenangkan. Duduk di bangku parkiran rumah sakit, Bambang tidak mengucap sepatah kata pun. Meski di tempat itu dia tidak sendiri. Bambang lalu mengambil rokok yang tergeletak dan ia sulut. Setelah satu sedotan, dia terlihat agak tenang. Pak, itu tadi rokoknya siapa? Asal ambil aja, protes Sony sempak. Nggak tahu, pokoknya aku isep aja. Anggap aja sila kelima Pancasila, balas Bambang. Tidak mau berdebat, Sony memilih untuk bertanya, kenapa Bambang terlihat lesu. Padahal, tadinya Bambang semangat ketika katanya ada perintah untuk menjemput pasien. Tapi pulangnya, dia malah tampak lesu. Son, aku tadi jemput melati tetanggaku. Dia gantung diri di kamar. Tapi, untung selamat. Gara-gara ditemuin sama bapaknya, dan aku nganter ke rumah sakit ditemani Bowo, padenya Melati. Kampungku lagi gawat, Son. Dalam waktu berdekatan, hampir ada 2 orang meninggal. Yang satu malah jadi arwah penasaran. Loh, si Joko jadi arwah gentayangan, Pak. Jadi rumor itu ternyata si Joko toh. Iya, Son. Dia meninggalnya juga bunuh diri. Tapi rumor yang beredar dia meninggal karena jadi tumbal. Ada yang ketemu hantunya dan arwah Joko itu minta tolong. Tapi menurutku itu bohong, Son. Orang-orang paling gak mau ikhlasin utangnya si Joko tuh. Aku gak bakal percaya kalau belum ketemu sendiri. Joko meninggal gantung diri di rumahnya. Rumahnya akhirnya kosong tak berpenghuni. Tidak satupun orang berani lewat rumah Joko setelah jam 9 malam. Kampung yang sebenarnya ramai jadi sepi semenjak kematian Joko. Beredar kabar Joko gentayangan dan sering menakuti orang yang melewati rumahnya. Shift Bambang berakhir jam 9. Namun karena keasikan main samgong, dia pulang jam 11 setelah dimarahi istrinya. Dia pulang naik motor pelan-pelan. Sesampainya di Kapura kampung, Bambang mulai kepikiran untuk iseng. Dia ingin membuktikan kalau orang kampung itu hanya bohong tentang cerita arwah penasaran Joko. Maka Bambang dengan isengnya membelokkan motor ke arah rumah almarhum Joko. Baru jam 11. Suasana sudah sepi. Biasanya masih ada anak muda madesu yang mabuk-mabukan. Tapi sekarang warga memilih menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Bambang jadi teringat game yang dimainkan anaknya. Kalau nggak salah namanya Resident April. Kediaman Joko tinggal 3 rumah lagi. Dan sejauh ini baik-baik saja. Arwah penasaran mah kecil. Jenazah aja sering kuajak ngobrol, gumam Bambang. Tiba-tiba motor Bambang mogok. Jupiter Jet kreditan itu mendadak mati. Bambang mulai begidik. Masa orang gentayangan bisa matiin mesin sih? Kok sangar ya? Tapi Bambang tak ambil pusing. Dorong saja. Toh sudah dekat ini. Mendekati rumah Joko, Bambang melihat seseorang berdiri di depan pagar. Bambang lalu memanggil orang tersebut. Mas, mau nagih utang si Joko ya?
Besok aja. Jam segini masa nagih utang? Orang tersebut tidak menengok ke arah Bambang. Karena gelap, Bambang pun tidak bisa melihat dengan jelas muka orang tersebut. Tapi, apa yang diucapkan orang itulah yang membuat Bambang gemeteran. "Aku Joko, Pak Bambang. Tolong aku, Pak." Bambang akhirnya melihat siapa orang itu. Ternyata, rumor arwah penasaran itu benar. Orang itu ternyata Joko. Joko mendekati Bambang perlahan, yang masih mematung karena ketakutan. Tiba-tiba saja, kepala Joko putus dan belatung keluar dari leher Joko. Leher almarhum Joko memang patah sewaktu dimakamkan. Tangan Joko meraih kepalanya yang terjatuh dan memberikannya kepada Bambang. "Pak, tolong Pak, kepalaku hilang Pak." Bambang langsung mengumpat, "Cocotmu suwek. Aku nggak tahu kepalamu di mana. Tolong Jok, aku jangan ditakut-takutin. Kita kan CS. Cicilanku masih banyak Jok." Joko langsung mundur, sembari masih memegangi kepalanya. Belatung-belatung gemuk yang berpesta berjatuhan dari leher Joko. Bambang tidak menyangka bahwa uji nyali iseng malah membuat dirinya bertemu arwah penasaran tetangga. Ia langsung mendorong motornya sambil setengah berlari. 2 rumah terlewat. Tiba-tiba motornya hidup. Bambang pun langsung gaspol motornya. Tapi dia masih bisa mendengar Joko teriak kepadanya. Dan itu membuat dia bingung. Esok harinya, Bambang meminta kepala desa dan kepolisian untuk mengecek kuburan Joko sekali lagi. Ternyata, setelah digali, yang dikatakan Joko semalam benar. Kepala Joko hilang, dan dia gentayangan untuk memberitahu orang-orang. Sementara, di ujung desa, Pak Busrowi membuka pintu. Bowo berdiri di depan pintu dan menatap tajam Busrowi. Mereka tidak membahas isu arwah penasaran, tapi mereka membahas sesuatu yang lebih penting. Pak Busrowi berkata, "Bowo, tumbalnya kurang 1. Ponakanmu Melati, selamat."